lanjut baca dulu, baca sampai 14. Iya itu udah sampai 14 Bang. Coba baca sampai selesai dong. Oke ini ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kekafiran orang-orang yang arif akan bersembunyi. Mana? Nah, itu dia kearifannya. Ini Bang. Allah mengambil Elohim mengambil hikmat kalau ada yang menghafalkan firman-Nya. Mana? Ya sudah, tadi kan sudah dibaca kan. Karena bangsa ini menghafal, maka hikmatnya akan kucabut, kearifannya akan bersembunyi. Kan itu yang tertulis. Dengan aku ulangin ya Bang, aku ulangin ya. Ulangi. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ya. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, perintah manusia bukan perintah dalam Alkitab, perintah manusia yang dihafalkan. Oke, maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kekarifannya orang-orang akan arif akan bersembunyi. Di ayat ini, di mana mereka yang tidak melakukan perintah Bible, tapi perintah daripada manusia. Ya menghafal itu perintah manusia. Ada nggak Tuhan menyuruh menghafal? Nggak ada. Yang disuruh Tuhan itu adalah membaca dan renungkan lalu lakukan. Nggak ada. Liturgi Bang, liturgi itu perintah manusia juga Bang. Abang juga melakukannya setiap tahun. Lalu bagaimana dengan liturgi, kita disuruh menghafal? Kita tidak menghafal liturgi, bro. Oh, Enggak, kita tidak menghafal liturgi. Nah, kenapa anak-anak umur 5 tahun itu menghafal? Karena mereka belum bisa baca. Coba lihat di perayaan-perayaan Natal misalkan. Ada enggak yang menghafal? Enggak, semua membaca. Nah, kenapa anak-anak umur 5 tahun disuruh menghafal? Karena mereka belum fasih membaca. Itu. Jadi tidak ada liturgi yang dihafal. Enggak ada. Tidak ada liturgi dihafal. Saya menghafal dulu loh. Abang juga menghafal dulu loh. Yang kau hafal itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu umurmu 5 tahun kan, makanya itu liturgimu kan. Nggak mungkin dong umur dengar dulu. Jangan kau lewatkan kelasnya Bang. Kelas 1 saya udah bisa baca Bang. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu saya disuruh menghafal liturgi. Bahkan di waktu kelas 5 liturgi saya hafal Bang. Sampai kelas 6. Bahkan kita menghafal ragam bahasa. Iya, makanya kau murtad karena tidak mengerti kitab suci. Karena menghafal, orang yang menghafal itu hikmatnya akan dicabut Tuhan. Kan itu yang tertulis. Orang yang menghafal hikmatnya itu akan dicabut Tuhan. Makanya kau murtad. Itu Bang, bahasa siapa murtad itu Bang? Murtad itu bahasa siapa kau ambil? Hah? Murtad itu di dalam Alkitab yang pertama sekali dituliskan. Oh, di dalam Alkitab. Di mana Bang? Di mana? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Coba baca 1 Timotius 4 ayat 1. Apa katanya itu Bang? Coba baca 1 Timotius 4 ayat 1. Jadi sebelum ada agama Islam, orang Kristen udah menggunakan kata murtad. 1 Timotius 4 ayat 1. ayat 1. Tetapi Roh Kudus tegas mengatakan bahwa dia waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat gitu ya. Arti daripada murtad itu apa Bang? Berpaling dari ajaran kebenaran. Kalau menurut agama Islam, orang yang meninggalkan agama Islam itu disebut murtad. Kan begitu. Kalau menurut agama Kristen, orang yang meninggalkan agama Kristen itu disebut murtad. Jadi tergantung kita dari perspektif siapa kita berbicara gitu loh. Oh, berarti aku murtad gara-gara aku menghafal Bible ya Bang ya? Kau menghafal Bible sehingga hikmatmu dicabut. Ketika hikmat dicabut, maka namanya juga hikmat yang gak ada lagi. Ya murtad dong gitu loh. Oh, murtad dari Kristen. Coba sebentar dulu Bang, anak yang di bawah, yang typing di bawah. Yang typing di bawah saya nggak bodoh, saya tahu. Kalau Bang Billy minta naik, saya naikin. Emang Bang Billy masih ada di bawah? Ini kadang-kadang typing sampai hostnya sampai typing. Host ini gimana sih sampai typing kayak gitu? Astagfirullahaladzim.
Kayak mana? Gak bisa sih. Naik. Bang Billy juga nggak ada lagi di bawah. Ini kadang-kadang typing semua. Naikin Billy. Kayak hostnya bodoh aja. Ini hostnya kan on cam. Dia bisa tahu. Kecuali hostnya matiin kamera. Baru hostnya nggak tahu. Gak ada ke typing kalian ini. Ngada-ngada. Kadang greget juga baca typing ini. Oke, Bang Anak Bata. Oke, berarti saya murtad ya. Oke. Iya. Dari sudut pandang agama Kristen. Kalau dari sudut pandang agama Islam, kau itu mualaf. Jadi berbeda sudut pandang. Karena kan Tuhan kita berbeda. Nah itu. Oh, Tuhannya Bang Anak Bata sama Tuhan kami berbeda. Emang Tuhannya Bang Anak Bata siapa? Tuhan kami itu Tuhan Yesus. Lalu Elohim? Ya, itu roh yang ilahi. Oh, Elohim itu roh ilahi. Ya, roh yang ilahi. Nah, tetapi dia tidak boleh disebutkan namanya dengan sembarangan karena ada larangan dari Musa di dalam Keluaran 20 itu. Nah, makanya kami menyebut Tuhan itu dengan sebutan Elohim, Adonai. Lalu orang Israel sekarang menyebutnya dengan sebutan Hasem, artinya nama itu. Karena nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, lalu setelah Tuhan menyatakan namanya, itulah nama Tuhan yang boleh disebut. Yesus Kristus, itulah nama Tuhan yang bisa disebut. Berarti Yesus ini Tuhan. Ya. Berarti Yesus ini Tuhan. Elohim siapa? Elohim itu artinya sesembahan. Sesembahan. Iya, sesembahan. Oke, Elohim itu sesembahan. Oke, Yesus adalah Tuhan. Yesuslah Elohim itu sendiri. Oh, Yesus adalah Elohim itu sendiri. Yesuslah Elohim itu sendiri. Itulah nama sesembahan yang boleh disebut. Yesus Kristus itulah nama sesembahan yang boleh disebut. Yesus adalah Elohim itu sendiri. Berarti di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Iya, dia mengandung Allah. Di mana datanya kalau Maria mengandung Allah? Oke, coba ya. Coba buka di dalam Injil Lukas. Lukas berapa? Sebentar ya. Lukas 1 ayat 43. Coba buka. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, itu kata Santa Elizabeth. Elizabeth ini adalah istrinya Nabi Zakaria. Nah, lalu datanglah Bunda Maria ke rumahnya. 3 bulan dia di rumah itu. Baca aja lah keseluruhannya biar tahu ya, aku garis besarnya saja. Nah, ketika Bunda Maria hendak masuk ke rumah Zakaria ini, lalu istri dari Nabi Zakaria, yaitu Santa Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mendatangi aku?" katanya. Itu. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya bahwa Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim? Coba baca di dalam Lukas 1 ayat 43 itu. Kan sudah dibaca tadi kan? Nah, siapakah aku ini? Pertanyaan saya, Bang. Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim. Ini siapakah aku ini sampai ini Tuhanku datang mengunjungi aku? Tuhan datang mengunjungi dia. Pertanyaan saya, di mana datanya Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim? Di dalam kandungan Maria Elohim mana? Bukankah ya Gabriel mengatakan kau akan mengandung seorang anak bernama Yesus? Bukan Elohim yang dia kandung. Oke, coba buka Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 nomor 5. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dan di atas baunya ada namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa ini sampai Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh. Oke, Lukas 2 ayat 11. Iya ampun Bang, jadi pun gak ada ketemu datanya. Lukas 2 11. Iya. Oke. Lukas 2 11. Hari ini telah lahir, ya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Ya, Dia jelas bisa bakarnya mengandung Elohim mana? Ya sudah, itu adalah anak yang dilahirkan Bunda Maria. Jadi siapa lagi? Ya Elohimnya mana? Ini mengandung Tuhan di kota Daud ya Yesus, tapi bukan mengandung Elohim. Ya dialah Bunda Allah itu. Tuhan apa sih? Tuhan itu kan Allah. Tuhan itu, Elohim itu artinya sesembahan. Tuhan itu artinya Allah. Jadi apa bedanya Tuhan dengan Allah? Apa bedanya? Nggak ada. Contoh nih, contoh. Nenek moyang kita dulu mengenal kata Allah itu dengan sebutan sudah Gusti Allah katanya. Berarti Ampun, dengarkan dulu. halo, Bunda. sedikit. Ya, silakan Bunda, silakan Bunda. Masih sedikit. Silakan Bunda. Saya masih sedikit ya. Berarti kalau kita lihat ya Lukas 1:31. Iya. Perkataan malaikat Gabriel, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki loh, bukan seorang Tuhan atau seorang Allah. Iya, Apa karena malaikat ini bohong? bukan bohong, karena Allah ketika menunjukkan wujudnya di dunia, dia memilih sebagai seorang laki-laki. Apa mau kita protes? Mana datanya itu yang kau ucapkan, mana? Ya, coba Yesaya 9 ayat 5 tadi jelas kok. Mana di pemahaman Yahudi memahami Tuhan jadi manusia? Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Enggak, saya tanya dulu, mana orang Yahudi memahami Tuhan jadi manusia? Mana imannya Yahudi? Oke, baik. Ingat, Oke. Yesaya itu Nabi Yesaya itu tidak mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Siap, oke. Oke. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 15. Baca. Apa tuh? Karangan Lukas ini Kisah Para Rasul. Ya, jangan dulu karangannya. Kita baca aja Kisah Para Rasul. Kisah 2. Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 2. Coba baca di dalam khotbah Petrus itu ya. Iya, Kisah Para Rasul 2. Saya hafal itu, saya hafal. Ya. Dua-dua. Dengarlah orang Israel. Ya, ini bunyinya ya. Saya hafal kalau khotbah Petrus. Bukan itu. Dengarlah orang Israel. Terus apa dong? Kenapa pilih-pilih? Kisah Para Rasul 2 Nih, coba gini, baca oke. ayat 14 coba. Coba baca ayat 14. Saya ke khotbah Petrus dulu ya. Saya ke Kisah Para Rasul 2:22. Dengarlah orang Israel. Di sini poinnya Bang ya. Kisah Para Rasul 2 Dengarlah ayat- orang Israel. Enggak apa-apa. Saya mau ke sini dulu biar kau paham siapa Yesus ya. Kau mengatakan Yesus adalah Allah. Dengar. Gini, Dengar Bunda. dulu Bang. Sebentar Dengar, dulu, dengar, Bunda. dengar. Kamu Bunda. jangan mengatur kita loh. Saya kan Bukan, bisa Bunda. memilih juga ayat. Kan gini, Dengar. Bunda mau bertanya sama aku jawab. Kalau mau berdebat justru aku mencari Iya, lawan. saya menanggapi. Ada Bunda. Saya Ini kan menanggapi, ceritanya saya sekarang menanggapi, Bunda nggak mau apa-apa. bertanya. Sementara Ini loh, Bunda. saya menanggapi Anda, oke, kan Anda Bunda, memaksa Yesus itu dengarkan adalah dulu, Allah, Bunda. Alto Hasem Bunda yang atau terhormat. Elohim. Sini saya tanya, Coba dengarkan kamu dulu. diam Bunda yang dulu terhormat. dong. Enggak gini, Bunda saya mau tuh menanggapi. bertanya sama aku jawab. Kalau mau berdebat, aku pun Saya senang. tidak bertanya, saya menanggapi. Biar dapat Saya konten. menanggapi. Bisa kita debat? Ayo kita debat. Ayo kita debat. Saya Ini menanggapi. Ini baru jempol berdebat. Oke, saya Ayo. menanggapi. Oke. Oke. Karena ada gurunda ya, mohon maaf. Kalau nggak usah, ini sementara ada gurunda. Saya tidak mau kalau ada gurunda, saya tidak mau. Nanya aku. Saya tanya kau, saya tanggapi kau dulu. Iya, Saya kalau tanggapi mau kau. Coba dengar nih. Ini loh, Bunda. Kau Kalau kan Bunda dengar, mau bertanya, kau kan memaksa. jawab. Dengar Kalau dulu. Bunda Aduh, mau ini berdebat, orang. dapat konten. Saya menanggapi dulu tadi bacotanmu. Saya Ya menanggapi sudah, bacotanmu kita dulu. berdebat Kau saja. bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu Allah itu adalah Hasem, Allah adalah Elohim. Saya tanggapi kau ya, Kisah Para Rasul. Memang. Kau kan keluarga Kisah Para Rasul. Saya tanggapi kau ya. Coba Ya, dengar khotbah betul, Petrus. bicara kayak gitu. Dengarlah hai orang Israel. Dengar Iya, coba dengarlah ini ini loh, Bunda. khotbah Petrus. Bunda, dengar dulu, Bunda. Mute Bunda mau mute dulu bertanya. host. Saya kasih dulu data dia. Dan Bunda tadi terlalu mau banyak bertanya. ngomong kau terlalu cerewet. Kalau Bunda Saya mau kasih bertanya, data. aku jawab. Kalau Bunda mau berdebat, aku dapat konten. Bersyukur lagi aku Bunda mau Saya membalas, saya menanggapi, saya menanggapi, saya menanggapi, saya menanggapi. Habis itu baru dia ngomong, kita dengarkan aja dulu dia.
Kita dengarkan, habis itu baru dia ngomong. Ah. Kita dengarkan aja, silakan. Oke, Udah lama. dengar ya. Oke, terima kasih host yang baik hati dan pandai menabung, cantik lagi. Nah, saya akan menanggapi tadi Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Coba kita ke khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang, bukan setuhan. Seorang, kalau orang itu kan manusia, bukan Tuhan. Seorang yang ditentukan Allah dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dia, melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, hanya perantara. Ya Allah itu yang Tuhan. Jadi kalau kita ke Lukas 6:12, Yesus di situ berdoa semalam-malaman, dia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Pakai akalmu lah kau kalau ngomong. Dari tadi kau terlalu banyak ngomong. Kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri kalau Yesus adalah Allah itu sendiri? Sudah? Oke. Coba Gurunda, nanti Gurunda sudah standby. Oke, sekarang aku jawab. Kalau kau mengatakan Yesus berdoa kepada Allah, Allah itu bukan Tuhan bagi kami. Allah itu Tuhannya umat Islam. Gitu ya, Allah itu bukan Tuhan bagi orang Kristen. Gitu ya. Jadi jangan paksakan Tuhanmu kepada orang Kristen. Kita saling toleransi aja, saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala Tuhannya umat Islam. Tuhan Yesus Kristus Tuhannya umat Kristen. Jadi jangan paksakan tidak menyembah Allah. Bahkan kalian tahu kan kasusku. Kenapa? Sebentar dulu Bunda. Sebentar dulu Bunda. Bunda kan tadi udah. Jadi gitu ya. Kami tidak menyembah Allah. Ya. Gak ada orang Kristen yang menyembah Allah. Saya tidak takut sama Allah. Karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Sudah? Baik. Udah berkali-kali. Tadi kan pertanyaannya awalnya begini. Saya tanggapi dulu. Kan janganlah lari dulu dari konteks ini. Ini konteks ini kita bahas dulu tentang Tuhan, tentang Allah. Jadi Kau kan katanya bukan menyembah Allah. Kau kan tidak menyembah Allah. Terus kenapa kau pakai kata Allah di Bibelmu? Allah itu nama Tuhan orang Islam. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kau pakai apa Bibelmu? Gini, dengarkan. Di dalam Alkitab, kami menggunakan kata Allah yang artinya sesembahan. Allah. Bukan kami menyembah alif lam lam ha. Dari mana asalnya itu? Dari mana? Betul, coba cari di original teks Bibelmu. Di original teks Bibelmu itu di bahasa Yunani sana ada. Mana kata Allah di Bibelmu itu bahasa Yunani? Ayo. Kalau bukan Allah itu. Kalau Allah nama Tuhan kami itu yang kau ambil. Mana? Original teksmu. Original teksmu itu Theos. Enggak, original teksmu Theos. Mana kata Allah di Bibelmu yang original bahasa Yunani? Mana? Terus berarti kau curi tuh? Kau curi tapi kau pelesetkan artinya. Kau curi terus kau lari dari arti sebenarnya. Kau jadikan sebutan. Kau tidak jadikan proper name. Kau rubah jadi sebutan. Padahal itu adalah nama. Coba buka KBBI. Allah itu nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Saya tanya kau dari mana kau ambil itu? Saya minta dari original teks Bibelmu. Mana kata di situ? Di situ Theos di Bibelmu, Bang. Boleh aku jawab ya? Boleh aku jawab ya? Boleh dong aku jawab. Masa nggak boleh menjawab? Ya, silakan Bang, jawab silakan. Ya boleh dong menjawab. Oke. Ya, Bang. Nah, kenapa ketika kitab suci itu disalin, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia? Mulailah dia khotbah cerita. Silakan Gurunda, Bang Zuma. Bunda Rama, tadi kan Bunda ngomong. Dia diam, jadi biarkan dia ngomong udah. Biarkan, terserah dia ngomong. Silakan Bang. Jadi kita harus menghargai tamu juga. Iya, harus gitu memang, harus gitu. Gini aja lah. Kita bikin satu diskusi tanpa permusuhan, gitu loh. Iya, betul. Kita bikin satu diskusi tanpa ada permusuhan. Kita saudara sebangsa. Gitu ya, nggak usah malah terlalu berlebihan begini, nggak usah. Nah, ketika Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harusnya nggak bisa menggunakan kata Allah, kan begitu yang dikatakan Bunda. Boleh dong, orang Islam punya hak untuk melarang itu. Nah, apakah ketika Alkitab itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, penerjemah Alkitab itu tidak meminta izin dulu kepada Kementerian Agama? Minta izin loh. Karena yang boleh menerjemahkan kitab suci itu di Indonesia adalah Kementerian Agama. Minta izin. Apakah Kementerian Agama melarang? Melarang. Nah, tetapi larangannya ini akhirnya gagal. Karena
Kementerian Agama menggunakan satu dalil, kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Nah, yang berarti alif lam lam ha, nama Tuhannya orang Islam. Nah, lalu diselidiki nih, sejak kapan Islam mengatakan alif lam lam ha menjadi sesembahan? Dibukalah sejarah, 572 Masehi. Itu ya, 572 Masehi, Rasulullah SAW diperkenalkan nama itu oleh malaikat Jibril. Sudah? Nah, lalu 613 Masehi turunlah Al-Quran. Maka kata Allah itu adalah miliknya umat Islam. Nah, yang jadi permasalahan, sebelum turunnya Al-Quran, orang Arab sudah beragama Kristen dan sudah menggunakan kata Allah. Mana itu datamu? Mana? Stop. Mana datamu? Mana? Bahasa Al-Quran, bahasa apa ya? Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu tahun berapa? Abad berapa? Itu setelah kenabian Rasulullah, setelah kenabian itu terjemahan Al-Muqaddas itu, Al-Muqaddas itu ada ya abad ke-7, Rasulullah abad ke-6. Sekarang saya tanya, saya minta pertanggungjawabanmu, mana data original Biblemu kata Allah? Bahasa original Biblemu itu bahasa Yunani Greek, bahasa Yunani kuno, mana kata Allah di situ mana? Yang ada aku baca Theos. Coba kata apostolos, dia botol, bukan dia botol ya, bukan dia botol, dia bolos. Theos, kurios itu kata Allah, mana kata Allah, kata Allah. Kamu kan tadi tidak mengakui, kamu tidak mengakui kalau itu adalah milik orang Islam. Kau bilang kami tidak menyembah Allah Tuhannya orang Islam. Ya itu Allah nama itu, tapi kau pelesetkan jadi Allah. Tahun berapa Muhammad itu? Apa? Tunjukkan data di Biblemu. Original teksmu, original teksmu mana? Enggak, original teksmu dulu. Berasal dari mana kata Allah itu? Original teksmu itu dari mana kau ambil? Coba lihat original teksmu, bahasa Biblemu itu. Bahasa original teks Biblemu Perjanjian Baru bahasa Yunani mana kata Allah di situ mana? Kalau kami ada ya, kami bisa buktikan ada di original teks bahasa Al-Quran itu ada kata Allah. Kalau kau mana kata Allah di Biblemu itu? Coba tunjukkan kata Allah di Biblemu itu. Tunjukkan. Oke, baik. Usah kiri kanan kau ngomong. Udah bisa kau jawab? Ya, silakan jawab. Oke. Muhammad itu lahir abad ke-5 ya, 572. Kenapa kau ke Muhammad? Nabi kami, saya tanya Biblemu mana original teksnya Biblemu kata Allah di Biblemu itu mana? Yang ada Theos, Kurios, Apostolos, dia bolos. Oh, kampret juga ini orang ternyata. Saya minta data di Biblemu. Udah. Saya tidak mau melayani kau. Ternyata kau memang ya suka ngedongeng. Kawan-kawan, jangan kalian berpikir Muhammad itu ada sejak zaman dulu, itu baru lahir 572 Masehi. Jadi agama Islam itu ya saya tanya, kalau kau mengaku kau memiliki kata Allah di Biblemu, tunjukkan. Sebentar, Anda mengatakan, kalau Bang Rudi mengatakan, Bang Anak Bangsa mengatakan bahwa kalian di luar. Itu perjanjian lama, kitab kalian di luar. Oke, pertanyaan saya, sebutkan satu nabi orang Kristen. Oke, baik. Orang Kristen muncul di dunia ini ketika Allah sudah menggenapi kenabian. Itu ya, kami tidak melahirkan nabi-nabi, sebab nabi-nabi itu berasal dari Yahudi. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes. Lalu kenapa Abang mengatakan bahwa kata Allah itu bukan dari Al-Quran kami? Sementara Abang tidak bisa menjelaskan. Sebutkan satu nabi orang Kristen, Abang bawa Yahudi. Artinya Kristen itu terakhir. Makanya dengarkan dulu. Kalau tidak dikasih kesempatan menjelaskan ya kayak mana? Silakan. Kan begitu. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Kepatriarkan Konstantinopel itu salah satu keuskupan Kristen yang sekarang menjadi episkop ortodoks Turki. Dulu itu Turki itu dulu semua orang Kristen. Nah, mereka sudah menggunakan kata Allah dalam beribadahan. Mereka sudah menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan di gereja coba dulu lihat dulu orang-orang ortodoks. Di gereja itu mereka menggunakan kata-kata Islam itu yang kita kenal di Indonesia sebagai milik Islam.
Tetapi ternyata Kristen Ortodok sudah terlebih dahulu melakukannya di dalam kepatriahan Konstantinopel. Demikian juga dengan kepatriahan Syria. Mereka sampai sekarang kalau di gereja itu tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tetap menggunakan kata Allah, tapi bukan Subhanahu wa taala ya. Demikian juga dengan Mesir, Alexandria itu dulu 100% Kristen sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada menerima Quran pada abad ke-6. Lalu sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar atau yang dikenal dalam istilah teologi Umar bin Khattab mulailah menyebarkan agama Islam. Baru Kristennya tergeser di Arab. Coba kawan-kawan kalau lihat kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bahwa perjalanan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu memang mengislamkan negara-negara Arab yang tadinya beragama Nasoroh. Nah, lalu memang mereka bersekutu untuk menghancurkan paganisme. Mereka tidak pernah menyerang Yahudi dan Nasrani, tidak pernah mereka serang. Mereka hanya mau menghancurkan agama paganisme yang ada di Mekah dan di Madinah. Nah, tetapi pada akhirnya setelah para penyembah-penyembah pagan menganut agama Islam, maka mereka juga Kenapa kok ngedongeng? Ini usah kau baca sejarah. Ini saya kasih data. Saya kasih data. Bentar. Bang Rudi udah jangan panjang kali Bang Rudi. Sebelum disambungkan ke Buddha Rama, pertanyaan saya, Bang Rudi tidak jawab. Pertanyaan saya, kalau Anda merasa Kristen di luar, Kristen kata Allah itu tidak diambil dari Al-Quran kan? Pertanyaan saya Bang nggak jawab. Sebutkan satu nabi orang Kristen, Abang nggak jawab. Siapa nabinya? ada nabi. Nggak ada. Nggak ada. Nabi di luar bangsa Yahudi. Buddha Rama. Abang nggak menjawab. Bedi, dengarkan Buddha. Abang udah ngomong panjang loh. Besari. Biarkan Buddha Rama dulu. Besari host. Sebentar. Besari host. Sebentar dulu. Kalau di dalam Besari, bentar. Ini di dalam Al-Quran. Anak Batak, dengar. Oke. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tertulisnya begini ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li zikri. Ini ada kata Allah. Ini ada kata Allah di Al-Quran kami ya. Sebentar ini buram. Ada kata Allah, saya minta sebaliknya, saya minta kalau kau klaim-klaim bahwa itu adalah ada di kamu lebih dahulu kau klaim, coba tunjukkan original teks Biblemu berbahasa Yunani Greek, tunjukkan kalau ini ada ya kata Allah. Sekarang saya minta original teks Biblemu berbahasa Yunani itu, mana kata Allah di situ? Oke, baik. Boleh aku jawab Kau ya? ini mencuri, kau mencuri, tapi kau nikmati curianmu, Bang. Kau mencuri. Istilah-istilah dalam Al-Quran kau curi, tapi kau nikmati curianmu, nggak sadar. Nggak sadar diri kau. Pencuri lah. Terus dari mana? Dari mana kau ambil itu? Coba original teks Biblemu itu berbahasa Yunani. Tunjukkan dulu. Enggak ada sekarang. Enggak ada sekarang. Fakta. Saya ingin kau fakta, Bang. Fakta. Lah, congormu mana? Tunjukkan. Jangan cuma congor kau, tunjukkan fakta. Mana original Biblemu ada kata Allah? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Iya. Al-Quran itu datamu mana? Ayo tunjukkan. Itu tidak bisa datamu mana? Karena kau tadi mengklaim, tadi kau mengklaim, congor kau tadi mengklaim. Sekarang datamu mana? Datamu mana? Datamu mana? Nggak ada kan kami dengar khotbahmu di sini. Datamu mana? Tunjukkan datamu. Di sini ada kata Allah. Innani anallah. Nggak ada didengarkan. Pakai data. Jangan pakai congor. Ayo pakai datamu mana? Kau mengklaim. Buka kitab bahasa. Mana? Yunani. Gini, dengarkan dulu. Yunani Kalau kuno. mau berbicara, Jangan dengarkan. Tunjukkanlah data supaya kami menganggap tunjukkan data supaya kami tidak menganggap kau pembohong. Tunjukkan data dulu. Tunjukkan data. Nggak ada bro, tunjukkan datamu mana? Dulu biar dia buka datanya. Bahasa Yunaninya, Bang. Silakan. Gini. Kalau kita berbicara tentang sejarah, Quran itu terlalu prematur karena baru ada data. Kalau prematur ya kita buktikan. Buktikan kalau kau yang lebih tua bangka.
Ya buktikan. Sekarang gini, Nggak usah Bang. kau Yang prematur tidak bisa dijadikan rujukan sejarah, bro. Oke. Lah, terus mana? Bentar, Dari kau Bunda mau curi? Rama. Oke, kalau Berarti ada kau curi. mengatakan sejarah. Oke, bentar Bunda Rama. Kalau ada mengatakan sejarah, maka tunjukkan sama saya dalam sejarah Nabi orang Kristen satu aja. Ayo, sejarahnya Bang. Silakan. Oke. Tidak ada nabi dari bangsa selain bangsa Israel. Jadi Nggak tidak boleh ada orang Kristen tidak punya nabi, anak betul? nabi. Orang Kristen tidak punya nabi, betul? Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Nggak boleh orang Arab jadi Pertanyaan nabi. saya, tinggal jawab pertanyaan saya. Berarti orang Kristen nggak punya nabi ya? Tidak boleh orang Arab punya nabi. Susah Firman banget. Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Simple, jawabnya belajak banget. Gitu loh. Ya Firman mana. Terus kau orang apa kau? Orang apa kau? Si Paulus Bibelmu saya tanya. Tuhanmu orang Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi. Terus Bibelmu berbahasa Yunani. Kenapa enggak nyambung? Tuhan anak bata. Lay. Tuhanmu orang Yahudi. Kenapa Bibelmu berbahasa Yunani? Enggak nyambung. Enggak nyambung itu Tuhanmu. Ayo kita berdebat. Enggak nyambung Tuhanmu. Tuhanmu dengar dulu lah. Tuhanmu mute dulu lah, host mute dulu. Ini terlalu banyak, terlalu cerewet dia ini. Yang terlalu cerewet. Tuhan. Bunda Rama mute dulu biar. Bang Anabata, ini kata Bunda Rama. Kalau Anda yang merasa Tuhan Anda orang Yahudi, kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Itu pertanyaan dari Bunda Rama. Silakan. Oke, aku jawab ya. Ya. Matius 28 ayat 19 itu otoritas perkataan Tuhan Yesus itu, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan perintah Tuhan Yesus. Enggak nyambung. Bunda Rama, Tuhan Nggak Anda nyambung. orang bahasa Yunani. Mana? Itu pertanyaan Bunda Rama. Juma berani nggak berdebat? nyambung. Berani nggak si Juma berdebat? Kalau kayak gini. Bang Juma lagi telepon. Sama saya aja komen cret. Itu kau jawab. Kenapa Tuhanmu orang kenapa Tuhanmu orang Yahudi? Kenapa Tuhanmu orang Yahudi? Congor aja kok nggak bisa lawan, apalagi yang beribu kayak Bang Suma. Kampret kau. Jawab, tinggal kau jawab Bang. Lay anak Batak. Jawab kau kenapa Tuhanmu Yahudi? Tuhanmu orang Yahudi. Kenapa Bibelmu berbahasa Yunani? Enggak nyambung. Dulu si Juma. Enggak nyambung itu. Aduh. Lagi terima telepon bilang ya. Bentar nih. Bang Dulu si Juma. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau lolos, Udah pengecut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak kota. Kau harus lolos dulu. Muka kotak, jangan manggil pengecut. Ya nggak bisa jawab tuh Nah, kau. buktinya dia pengecut kan? Nggak berani dia. Bang Zuma itu menghadapi dengerin. Bang Zuma itu menghadapi, dengerin ya. Bang Zuma itu menghadapi manusia, bukan kotoran bernyawa, paham? Sekarang si Juma berani atau enggak? Bang Zuma menghadapi manusia, bukan kotoran bernyawa. Oh Juma, jangan